Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, semangat dan penuh sukacita. Pada hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat. Dan saya Benarit Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Uut yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Marita, semoga kita semua sehat dan bahagia. Puji Tuhan Romo, terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Marilah Marita dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita memasuki saat teduh. Kita siapkan hati dan budi kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami panjatkan dan persembahkan syukur dan pujian padamu karena kasih setiamu yang kami alami dan kami jumpai dalam hidup kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu pada kesempatan ini, agar dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami dapat mendengarkan dan memahami firman yang akan kami bacakan dan kami renungkan pada hari ini. Ubahlah kami agar kami seturut teladan Santo Paulus memiliki semangat mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang melalui kata dan perbuatan kami. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pekan kelima Paskah. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Berkat iman, kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan kita dari orang mati. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Paulus sedatang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik, kini saatnya marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21 yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab Aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal aku sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Romo, silahkan Romo. Iya, baik Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai dengan mencermati bacaan pertama. Ini bacaan yang luar biasa, memberikan kita gambaran bagaimana orang yang dipilih Allah itu dituntun Allah ya. Kita lihat perjalanan Paulus. Ini kan kelanjutan dari bacaan-bacaan pertama sebelumnya ya, Marita ya. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus, dan saudara-saudara yang mengikuti Yesus di Yerusalem memutuskan bahwa orang yang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Kewajiban mereka adalah menjauhi makanan yang haram, menjauhi makanan yang dikurbankan dengan darah, menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan juga harus memperhatikan orang miskin. Maka intinya sih satu, orang non-Yahudi tidak wajib disunat untuk menjadi pengikut Yesus. Itu intinya. Dan kemudian Paulus, Barnabas diutus kembali ke tanah di luar tanah suci, di luar Yerusalem, tetapi para penatua di Yerusalem, yang ketuanya adalah Yakobus, mengutus 2 orang, yaitu Barsabas dan Silas.
Maka kalau dalam bacaan pertama kita mendengarkan Paulus dan Silas, itu kan sebenarnya dua orang dari komunitas yang berbeda. Paulus dari komunitas di luar tanah suci, karena dia mewartakan Injil kepada orang non-Yahudi. Sementara Silas itu dari komunitas Yerusalem. Maka lihat ada kerukunan di sini nih. Yerusalem sebagai pusat tidak membiarkan Paulus berkarya sendirian, tetapi mengutus Silas sebagai perwakilan mereka. Dan Paulus juga nggak merasa gengsi gitu. Ini kan tanah saya, ini kan lahan pastoral saya. Ngapain Silas campur tangan dalam karya pastoral saya? Tidak. Paulus pun taat ya, karena Paulus tahu yang mengutus dia itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus mengutus melalui komunitas. Jadi kalau kita mendengarkan tadi Paulus dan Silas mewartakan kabar sukacita, menjelaskan keputusan komunitas Yerusalem, itu mau mengajarkan kepada kita, kalau kita diutus dan dipilih Allah dalam pelayanan, kita diutus juga untuk bekerja sama dengan orang lain. Kadang-kadang dalam pelayanan kita merasa aku yang melayani. Ini umatku ya, ini karyaku ya. Bahkan satu ketika saya minta supaya saya dimasukkan dalam sebuah WhatsApp grup pelayanan, ada yang nggak setuju. Jangan Romo, ini WhatsApp grup bentukan saya ya. Romo bikin aja sendiri. Wah, kadang-kadang seperti itu, ada egoisme dalam karya pelayanan. Ya. Paulus mengajarkan kita untuk terbuka, untuk juga bekerja sama, bukan demi nama baik kita, bukan demi yang lain-lain, tetapi untuk kebaikan bersama, untuk perkembangan iman, dan juga semakin banyak orang yang menerima kabar sukacita. Nah ini poin yang pertama yang bagus dari relasi Paulus dan Silas, bahwa karya pelayanan juga membutuhkan kerendahan hati dan kerjasama. Maka Paulus tidak marah bahwa wilayahnya, yaitu wilayah di luar Yerusalem, juga didatangi oleh Silas. Ya. Dia tidak merasa tersinggung, dia tidak merasa tersaingi dalam karya pelayanan. Satu hal yang saya rasa masih aktual sampai sekarang. Ya. Kok dalam pelayanan ada persaingan, Romo? Ya itu sih dalam tanda kutip wajar. Sebagai manusia kita butuh perhatian, kadang-kadang ya kita butuh nama baik kita juga tampil ya. Itu dorongan manusiawi. Itu wajar, yang penting disadari dan kemudian kita bisa memilih untuk tidak mengikuti dorongan duniawi itu. Masalah duniawi akan kita bahas nanti ketika memasuki pembahasan Injil ya. Kamu bukan dari dunia ini, karena aku telah memilih kamu. Ya, maka kalau popularitas, kalau nama baik yang kita kejar dalam pelayanan, ingatlah sabda Tuhan itu. Kita tidak ikut-ikutan dunia loh, karena Tuhan yang memilih kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, komunitas Yerusalem yang diwakili oleh Silas, yang mendampingi Paulus, itu adalah perpanjangan tangan Roh Kudus. Maka Roh Kudus sendiri yang sebenarnya menuntun Paulus. Maka dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana bagaimana Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke satu tempat ya. Juga menutup pintu untuk Paulus ketika mau mendatangi Britania, tetapi menuntun Paulus dari Yerusalem ke Antioquia, ke tanah Frigia di Derbe dan Listra, sampai ke tanah Misia di Troas. Troas itu ujungnya Turki kalau kita lihat peta zaman sekarang. Jadi Paulus itu dituntun oleh Roh Kudus itu menyusuri kota-kota yang dekatnya di pantai-pantai itu. Dari Yerusalem ke Antioquia, lalu ke tanah Frigia, di situ ada Derbe Listra, ketemu Timotius. Setelah menyunatkan Timotius, dia jalan lagi ke tanah Misia dan di sana sampai ke kota Troas. Troas itu ujung. Dan dari Troas itu nyebrang laut sampai ke Yunani yang namanya Makedonia. Ini bukan kebetulan ya. Kok bisa lurus begitu ya? Kok nggak mencong-mencong, nggak belok-belok, tapi lurus sampai ke Troas di ujung laut yang kemudian sampai ke ujung dari Asia. Karena kalau nyebrang dari Troas kita akan sampai ke Yunani, ke Eropa. Ini tuntunan Roh Kudus. Maka ketika Paulus lagi tidur dalam mimpi di Troas itu, dia melihat ada orang berteriak, orang Makedonia, orang Eropa, tolonglah kami. Itu Roh Kudus. Maka pelajarannya adalah untuk bisa menjadi pewarta, pelayan, kita butuh kepekaan. Mimpi yang diterima Paulus adalah tanda dari Tuhan. Paulus harus berbuat apa?
Ini. Kadang-kadang kita mimpi terus lupa mimpi kita apa gitu kan ya. Iya. Karena kita nggak biasa hening, kita nggak biasa menyediakan waktu untuk introspeksi. Bahasa Ignatius latihan rohaninya adalah untuk memeriksa kesadaran kita. Ini. Maka Paulus punya kepekaan itu. Maka sebagai pelayan firman, mari kita mencintai keheningan, kita sediakan waktu setiap hari itu untuk pemeriksaan batin. Untuk mengetahui gerak-gerak batin kita itu apa. Kalau saya pernah marah hari ini, kalau saya cenderung untuk mencari kepentingan sendiri, itu kita sadari. Kita mohon ampun dan kita mohon Tuhan memperbaiki. Maka lama-lama hidup kita akan dituntun oleh gerak batin yang datangnya dari roh. Persis seperti Paulus ya. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk nyebrang dari Asia masuk ke Eropa di Makedonia. Kalau Paulus nggak punya kepekaan, Roh Kudus juga akan dicuekin itu. Iya. Tapi Paulus tahu, ini kehendak Tuhan bagi kami, yaitu Paulus dan Silas, untuk nyebrang ke Makedonia. Ini satu inspirasi yang baik juga untuk kita, para pewarta, maupun juga untuk setiap orang yang dibaptis. Karena pewartaan tugas setiap orang yang dibaptis. Ya, begitu Marita. Terima kasih Romo. Romo, apakah Roh Kudus juga mempertemukan atau mempersatukan antara Paulus dengan Silas sehingga mereka bisa bekerja sama? Ya, itu jelas sekali ya. Roh Kudus itu roh pemersatu. Maka tanda bahwa Roh Kudus itu menguasai hidup kita adalah ketika kita bisa memandang orang lain walaupun berbeda pendapatnya, tapi tetap ada ikatan, yaitu persaudaraan. Itu. Maka yang membuat kita bersatu itu adalah kebatinan, dunia batin, roh yang sama, itu yang mengikat ya. Maka kerap kali kan contohnya di zaman para rasul, orang-orang itu kagum dengan pengikut Yesus. Atau yang disebut di Antioquia sebagai orang Kristen. Kok bisa gitu ya? Orang dari macam-macam asal-usul, macam-macam golongan, kok bisa hidup rukun? Dalam kisah para rasul kita dengarkan mereka berbagi harta. Yang kelebihan akan membagikan kepada yang kekurangan. Itu mengagumkan. Sampai-sampai orang di zaman modern membaca kisah para rasul juga ikut kagum dan mau mengikuti komunitas perdana, tapi gagal. Karena yang mereka lihat hanya bagian luar, yaitu berbagi, kompak, rukun, lupa yang paling inti, yaitu kesatuan roh. Karena mereka percaya pada Yesus, karena mereka disatukan oleh Roh Kudus. Ini yang nggak bisa ditiru. Ini yang nggak bisa diaplikasikan ke suasana lain, nggak. Para rasul, jemaat perdana, itu bisa rukun bersatu karena iman yang sama. Karena disatukan oleh Roh Kudus yang sama, yang mereka terima ketika dibaptis. Demikian juga Paulus dan Silas. Seperti sudah kita bahas tadi ya, Silas itu kan dari komunitas Yerusalem. Komunitas yang begitu ketat menjalankan adat aturan Yahudi. Paulus mendampingi komunitas non-Yahudi yang dalam tanda kutip lebih longgar. Karena nggak wajib ikut Taurat, nggak wajib ikut sunat, nggak harus ke bait Allah, karena mereka non-Yahudi. Tetapi toh, dua pentolan komunitas ini, yaitu komunitas Yerusalem dan komunitas diaspora, tidak bertentangan. Ya, karena ada iman yang sama, ada roh yang sama. Nah, itu maka salah satu ciri kehadiran Roh Kudus adalah dalam perbedaan tetap ada kesatuan, tetap ada penghormatan satu sama lain, dan tidak dalam tanda kutip bahasa Jawanya gontok-gontokan. Ya, itu tanda paling nyata dari Roh Kudus. Terima kasih Romo. Ya. Romo, bagaimana mengatasi rasa egoisme di dalam diri kita dalam pelayanan itu yang ingin menonjolkan diri Romo? Iya, ini pertanyaan yang bagus karena itu juga yang bisa kita tarik dari bacaan pertama ya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus meminta Timotius untuk disunat. Nah, itu dalam tanda kutip komprominya Paulus itu. Dan dikatakan demi saudara-saudari Yahudi. Maka lihat di sini Paulus tidak tidak dalam tanda kutip memegang terlalu erat keyakinan dan prinsipnya dia. Harus ada hal lain yang diperhatikan, yaitu kepentingan iman saudara-saudari pengikut Yesus yang datang dari kalangan Yahudi. Demi mereka, Timotius diminta disunatkan oleh Paulus. Padahal Paulus itu memperjuangkan supaya orang nggak wajib sunat. Orang non-Yahudi. Maka sebenarnya Timotius punya kans untuk tidak disunat juga. Ya, tetapi karena Timotius itu
ibunya itu orang Yahudi, maka dia dianggap sebagai orang dengan darah Yahudi. Maka supaya diterima oleh orang Kristen Yahudi, Paulus minta supaya Timotius disunatkan. Ini kan menunjukkan ketidakegoisan Paulus ya. Iya. Ada bahaya Paulus akan dipandang pelin-pelan. Ya. Ngapain sih kamu kan mengajarkan sunat nggak wajib, tapi kenapa Timotius harus disunat gitu kan? Nah, tapi kan Paulus bisa mengatakan pertama, dia ibunya Yahudi loh. Maka demi orang Kristen Yahudi, ya dia sebaiknya disunat. Maka sunat atau tidak itu bukan masalah pokok, tapi yang pokok adalah bagaimana pewartaan semakin bisa diterima oleh makin banyak orang. Maka prinsip Paulus, aku akan menjadi segalanya untuk memenangkan segalanya. Lihat, aku mau menjadi segalanya. Bukan segalanya harus menjadi seperti aku, ya. Tapi aku mau menjadi seperti yang lain, supaya yang lain bahagia. Nah ini prinsip supaya orang tidak egois, bahwa dia harus memperhatikan tidak hanya aku yang punya tujuan, orang lain juga punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita yang paling penting kan bahagia. Maka seperti Paulus, supaya tidak egois, kita memikirkan bahwa orang lain juga cari kebahagiaan. Dan kita akan bahagia, ini anehnya, kita akan bahagia ketika kita tidak memikirkan bahagia kita sendiri, tapi memikirkan bahagia orang lain. Jadi kebahagiaan kita penuh ketika kita membantu orang lain bahagia. Ini kan yang dialami orang tua, ya kan? Bahagia ketika anaknya bahagia, bukan dirinya sendiri. Ini yang dipikirkan para pelayan imam misalnya, para pelayan sabda, bahagia ketika memikirkan iman yang orang yang dia dampingi juga berkembang. Nah itu, kebahagiaan kita terletak ketika kita berada bersama yang lain dan memikirkan yang lain. Itu kemudian kita bisa dibantu untuk tidak egois. Ya, terima kasih Romo. Ya. Kita ikut berbahagia jika orang lain juga merasakan kebahagiaan itu Romo ya. Romo, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus yang menuntun kita Romo, bukan roh-roh yang lain? Nah ini yang menarik juga. Bagaimana kita tahu itu Roh Kudus? Nah ini Paulus lagi mengajarkan buah-buah roh kelihatan ya. Karena buah roh itu adalah sukacita, damai, sejahtera, dan juga keadilan. Nah itu buah-buah roh. Lalu juga tidak terikat pada kedagingan, pada nafsu, ya pada angkara murka. Nah itu buah-buah roh. Maka kalau hidup kita menghasilkan buah-buah roh seperti itu, sukacita dalam roh, ya, keadilan, ya, kemudian juga membuat kita keluar dari penjara egoisme kita, itu tanda-tanda buah roh. Sementara kalau kita dituntun oleh roh yang lain, itu kita kelihatan dari buahnya juga semakin egois, semakin mau menang sendiri, maunya itu debat. Pokoknya kalau debat tuh senang ya, apalagi kalau yang diajak debat kalah. Wah itu bukan buah-buah roh itu. Itu tanda yang paling nyata dari bahwa hidup kita dituntun oleh Roh Kudus atau bukan, nampak dari buahnya. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari perbincangan di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini bersama Romo Carolus Putanto Tri Hidayat PR dan saya Bernadette Marita. Kami akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Uut untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Ya, terima kasih Marita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin kita bisa nyambung sedikit ya dari pembahasan di bacaan pertama tadi. Ada bagian yang terlupakan. Menarik bahwa Paulus dan Silas itu keliling kemana-mana. Maka bisa kita bayangkan pada waktu itu, suasana gereja bukan seperti yang kita bayangkan sekarang ya. Sekarang kan ada gereja, ada paroki, ada imam yang menetap di situ, ada dewan paroki, dan seterusnya. Pada masa itu tidak seperti itu ya. Pada masa itu, yang namanya dalam tanda kutip
apa yang dibuat oleh imam sekarang itu dibuat oleh fungsionaris gereja lainnya, misalnya nabi, rasul. Nah, itu yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah melayani jemaat di satu tempat 2 maksimal 3 hari, lalu pindah ke tempat lain. Jadi ini pelayan jemaat keliling. Sebelum nanti akan ditunjuk penatua yang akan tinggal menetap. Jadi ada yang tinggal menetap, namanya penatua. Ada yang berjalan keliling, yaitu nabi dan rasul. Nah, seperti ini. Ini mau menggambarkan bahwa pada masa itu, gereja itu terutama ditopang oleh karya para rasul dan para nabi yang berjalan keliling. Maka gereja tidak identik dengan gedung gereja yang menetap di satu tempat, tapi gereja adalah gereja yang berkeliling, gereja yang bermisi, gereja yang keluar. Maka gereja dan karya misi tidak dibedakan. Gereja adalah yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini yang dibuat Paulus, Silas, Barnabas, dan juga orang-orang yang disebut nabi-nabi keliling. Rasul pasti keliling, karena rasul kan artinya yang diutus. Nabi juga keliling, karena fungsi nabi pada masa itu adalah merayakan, memimpin perayaan liturgi, seperti imam saat ini. Maka pemimpin liturgi dulu itu keliling, pindah-pindah. Ya, sekarang agak beda ya, sekarang pemimpin liturgi itu menetap. Tetapi toh tetap ada sisa-sisanya yang bisa membantu kita mengingatkan bahwa gereja itu harus bergerak, seperti gereja perdana. Nama paroki itu dari kata Yunani, yang artinya sebenarnya tenda. Jadi parokia itu adalah tenda. Tenda, contohnya tenda Abraham, ya kan? Abraham kan pindah-pindah tuh, dari utara ke selatan, tanah suci, lalu pindah lagi ke utara lagi. Ya. Itu kata paroki. Maka kalau kita mendengarkan kata paroki, semoga kita diingatkan bahwa gereja tidak boleh nyaman, tidak boleh stagnan, stabil, tapi harus seperti gereja zaman Paulus, zaman Silas ya, terus bergerak. Mungkin bergeraknya tidak hanya fisik, tapi juga bergeraknya secara mental. Mengikuti apa sih kebutuhan umat, apa sih kebutuhan masyarakat. Dan dari kebutuhan yang konkret itu, cara berpastoral juga berubah ya. Jangan, kan 10 tahun yang lalu seperti ini Romo, kan kayak gini dulu Romo. Ya, kenapa dulu terus? Kebutuhan kan berubah. Maka cara berpastoral juga harus berubah. Nah ini yang tadi sempat terlewatkan terkait dengan bacaan pertama, yaitu identitas gereja yang selalu bergerak seperti para rasul, seperti Silas, dan seperti para nabi keliling. Nah itu. Dan semangat bergerak ini juga yang akan tampil dalam bacaan Injil yang mau kita bahas hari ini. Menarik bahwa Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia. Salahnya dunia apa, Ramo? Kok sampai digituin sama Tuhan Yesus? Ya, bukan masalah dunia salah. Kalau Injil Yohanes mengatakan dunia, itu bukan dunia ciptaan seperti di mana kita hidup. Karena dunia ciptaan itu baik, itu bagus. Kita ingat kitab Kejadian, Allah menjadikan segalanya baik. Maka yang dimaksud oleh Yohanes dengan dunia itu bukan ciptaan, tetapi semangat atau roh yang berhenti pada ciptaan, lupa pada pencipta. Itu kalau Injil Yohanes mengatakan dunia, yaitu rohnya, yaitu semangatnya, yang membuat manusia berhenti atau melekat pada ciptaan dan tidak sampai kepada Sang Pencipta. Maka kita sekarang bisa lebih memahami mengapa Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia ini. Artinya kamu tidak dilahirkan oleh semangat untuk terikat pada dunia, terikat pada ciptaan. Ciptaan adalah sarana untuk membawa kamu kepada Sang Pencipta. Maka jangan berhenti pada ciptaan. Ini semangat bergerak terus ya. Semangat bergerak dari dunia, ciptaan kepada Sang Pencipta, dari Pencipta turun lagi kepada dunia untuk memberitakan apa yang baik yang kita terima dari Sang Pencipta. Jadi gerakan selalu bergerak seperti ini. Kan berdoa juga seperti itu. Berdoa kan bergerak sebenarnya. Enggak, saya kalau berdoa duduk kok diem. Iya, secara fisik diam, tapi kan secara mental, secara roh kita kan bergerak. Dari kehidupan sehari-hari kita hening untuk kemudian kita bawa kehidupan sehari-hari kita itu kita bawa ke hadapan Allah. Nah, itu kan bergerak ya, membawa kehidupan kita ke hadapan Allah. Maka berdoa itu sebenarnya juga gerak olah batin, maka disebut olah batin.
Berdoa olah batin karena mengajak kita bergerak dari kehidupan sehari-hari yang dipenuhi oleh dunia ciptaan ini, bergerak ke Sang Pencipta, membawa pengalaman harian kita ke Sang Pencipta, dan nanti Sang Pencipta akan memberkati kita kembali dari Sang Pencipta setelah selesai doa ke dunia sehari-hari lagi dengan semangat yang sudah diperbaharui oleh berkat Sang Pencipta. Makanya setiap kali Ekaristi selesai ada berkat dan perutusan. Ketika kita menerima berkat, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu imam akan mengatakan, Ekaristi sudah selesai, pergilah kamu diutus. Tuh, bergerak lagi kan. Nggak diminta untuk stay di dalam gedung gereja, nyaman, enak, ada AC-nya, Romo. Enak, dekat sabda, dekat tabernakel, oh enggak. Pergilah kamu diutus. Ayo, kamu sudah disegarkan oleh Tuhan, sekarang kamu kembali ke dunia sehari-hari, membagikan kesegaran itu kepada orang lain. Nah, ini bergerak. Karena kita walaupun hidup dalam dunia, tapi kita tidak dari dunia. Walaupun hidup dari dunia, kita tidak mengikuti semangat duniawi. Tidak melekat pada benda-benda dan hal-hal duniawi, tapi hal-hal duniawi ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kurang lebih ini amanat Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia menjumpai sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ya, begitu Marita. Terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita pelajari dari Yesus dalam menghadapi penderitaan saat dia menderita, Romo? Ya, persis itu yang akan dihadapi Yesus ya ketika dia menderita. Dia, kalau kita buka baik itu 3 Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, maupun Injil Yohanes, menarik. Sebelum Yesus menderita, dia itu memang di Taman Getsemani dia ketakutan. Tetapi di Taman Getsemani juga dia menyatakan, ya aku mau melaksanakan kehendak Bapa. Maka di sini kita lihat bahwa di hadapan penderitaan kita diingatkan untuk tidak kehilangan tujuan hidup kita. Itu yang kita lihat dari Tuhan Yesus ya. Di hadapan penderitaan yang sangat berat, dia tidak lupa pada tujuannya, yaitu aku diutus untuk melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini begitu penting karena kalau kehilangan tujuan, maka kita juga nggak tahu mau kemana kita pergi, dan kalau ada penderitaan, ada godaan, kita akan kemudian menyimpang dari tujuan itu. Maka sadar tujuan dan berpegang teguh pada tujuan itu salah satu jalan yang membantu kita menghadapi penderitaan seperti yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada satu contoh yang bisa menguatkan hal ini. Ada bukan satu, tapi seorang ahli psikologi, namanya Viktor Frankl. Dia seorang keturunan Yahudi, tinggal di daerah yang kebanyakan berbahasa Jerman. Seperti kita tahu ketika Perang Dunia Kedua, tentara Jerman itu akan menangkapi orang-orang Yahudi dan dikumpulkan di kamp konsentrasi. Dan di kamp konsentrasi, orang-orang Yahudi yang ditangkap ini tidak akan diperlakukan sebagai manusia. Maka mereka diperlakukan tidak secara manusiawi. Dengan cara apa? Dengan cara semua identitasnya itu dilucuti. Maka mereka tidak akan dipanggil dengan nama, tapi dengan nomor. Ya, itu yang pertama. Mereka kehilangan identitas mereka. Yang kedua, ya secara fisik juga akan disiksa habis-habisan. Ransum makanannya diperkecil, kerjanya diperberat, dan menjadi lebih parah ketika musim dingin datang. Wah, musim dingin itu dingin ya, musim dingin pasti dingin. Ya. Tetapi lebih parah karena orang-orang ini yang tinggal di daerah 4 musim ini ketika musim dingin sedang puncak-puncaknya harus tidur tanpa selimut, tanpa pemanas, ya. Juga ketika keluar harus menginjak salju tanpa sepatu. Mereka tidak merasa diri mereka sebagai manusia. Viktor Frankl mengalami itu. Dan dia mengamati banyak saudara-saudarinya Yahudi, itu kemudian karena nggak tahan lalu bunuh diri. Caranya bagaimana? Menabrakkan diri ke kawat yang menutupi wilayah kamp konsentrasi. Karena kawat itu dialiri listrik. Dan Viktor Frankl setelah selamat dari kamp konsentrasi, dia sharing, dia bersaksi. Yang membuat aku tidak tergoda untuk bunuh diri adalah, di tengah penderitaan, dia membayangkan, nanti kalau aku bebas, aku akan mengajar psikologi.
Dia seorang ahli psikologi, dia seorang dosen, dan dia bisa selamat dari penderitaan dengan membayangkan kalau aku selamat, aku akan mengajar. Nah, ini kan tujuan dia menjadi dosen kan mengajar. Maka dia bisa tidak putus asa karena punya tujuan. Aku nanti mau apa? Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus juga di Taman Getsemani. Dia berkata, kalau ini kehendakmu Bapa, biarlah terlaksana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak hanya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ketika akan menderita, menarik dia mengadakan perjamuan. Jadi, pesta malah. Sebelum penderitaan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus mengadakan makan malam bersama. Dan yang menarik adalah, di situ, mau mengajarkan kepada kita yang namanya kebahagiaan dan penderitaan itu tidak bertentangan. Kita kerap kali mengatakan, aku tidak bahagia maka aku menderita. Aku menderita maka aku tidak bahagia. Oh enggak kok, ada orang yang tetap bahagia dalam penderitaan. Contohnya adalah ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Itu kan penderitaan luar biasa. Tetapi juga kebahagiaan luar biasa. Karena melalui penderitaan itu lahir kehidupan yang baru. Tuhan Yesus seperti itu. Sebelum dia menderita di kayu salib, dia mengadakan perjamuan malam. Dan kalau kita ingat kata-kata yang Yesus ucapkan ketika mengambil roti, itu bagus sekali ya. Pada malam sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan. Sambil mengucap syukur, ia memecah. Jadi syukur yang ia ucapkan, itu dibarengi dengan tindakan memecah. Syukur itu kan kebahagiaan. Memecah itu kan simbol penderitaan. Maka sambil mengucap syukur, ia memecah. Artinya apa? Ketika orang bersyukur, tetap ia bisa bersyukur juga dalam penderitaan. Dan ini yang Yesus buat dalam perjamuan malam terakhir. Mau menguatkan iman para rasul, para murid dengan perjamuan, supaya syukur mereka tidak hilang ketika mereka ada dalam penderitaan. Maka ini cara kedua yang Yesus buat. Dalam penderitaan apapun, kita tidak dilarang untuk merayakan syukur. Maka bersyukurlah juga ketika kita dalam penderitaan. Karena ketika kita masih bernafas, selalu ada alasan untuk bersyukur. Nah ini yang Yesus ajarkan, jalan yang kedua. Selain memiliki tujuan, tetap merayakan syukur-syukur kecil di tengah perjuangan hidup yang mungkin penuh dengan penderitaan ini. Contoh konkretnya adalah, saudara-saudari kita yang di penjara itu selalu merindukan Ekaristi. Di penjara kira-kira menderita atau enggak? Menderita pasti ya. Dipisahkan dari keluarga, dapat nama jelek dari masyarakat, makan juga sangat terbatas ya. Untuk bisa makan yang layak harus beli, dan beli itu makanan misalnya kalau di luar itu nasi Padang bisa harganya 1.000, dalam penjara bisa 3-4 kali lipat ya. Lah dari mana orang di penjara bisa dapat duit banyak ya kan? Tetapi yang menarik adalah mereka selalu menantikan untuk perayaan Ekaristi, perayaan syukur. Di situ kesempatan mereka untuk mensyukuri hal-hal kecil. Ya walaupun mahal tapi toh kita bisa makan. Ya walaupun mandi sehari 2 hari sekali tapi toh kami masih tetap bisa mandi. Dan seterusnya. Banyak yang mereka syukuri dalam kehidupan yang sulit di penjara. Maka kalau saya merayakan Ekaristi di penjara, wah itu syukur mereka nular ke saya. Saya malu misalnya, ini kok ada mahasiswa yang nggak ngerti-ngerti, saya stres gitu kan, saya menderita. Tapi begitu berjumpa dengan mereka yang di penjara, penderitaan saya nggak ada apa-apanya. Toh mereka menderita di dalam, masih bisa bersyukur. Saya malu, penderitaan saya yang kecil tidak memberi kesempatan saya untuk bersyukur. Sementara mereka masih bisa bersyukur itu. Nah itu, maka melihat saudara-saudari kita yang berjuang, dan masih bersyukur, itu juga meneguhkan kita. Seperti kita melihat Yesus yang masih bersyukur sebelum dia menderita. Inilah jalan-jalan yang membantu kita untuk bisa bersyukur. Dan sekali lagi bersyukur berarti membawa kehidupan harian kita ke hadapan Allah. Itu sebabnya mengapa mereka semakin dikuatkan ketika mereka bersyukur. Karena sekarang Allah mereka alami ketika mereka bersyukur, dan penderitaan makin bisa dijalani dan ditanggung. Ya. Itu. Terima kasih Romo. Romo, mengapa kita yang telah dipilih oleh Yesus, hidup kita terkadang seperti tidak membahagiakan lagi, Romo? Wah, ya ini dia. Kok sepertinya tidak membahagiakan lagi?
Ya jelas ya, karena Yesus dalam Injil mengatakan itu, kamu bukan dari dunia. Ya. Kita berpikir kita bahagia kalau mengikuti dunia, tapi jangan salah, dunia kalau memberi kita kebahagiaan itu udah syaratnya. Kamu bahagia kalau, ya kan? Kamu bahagia kalau punya mobil baru. Begitu punya mobil baru, kamu bahagia kalau punya mobil baru lagi. Wah loh, ada lagi. Kamu bahagia kalau naik jabatan. Begitu jabatannya naik, kamu bahagia kalau kamu naik lebih tinggi lagi. Nggak ada selesainya. Iya. Nah itu, tapi kita kalau nggak mendengarkan itu seolah-olah kita nggak bahagia. Tapi itu kebahagiaan semu. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita akan bahagia walaupun yang kalau-kalau itu nggak ada. Aku tetap bahagia kok kalau walaupun tidak punya mobil. Aku tetap bahagia kok walaupun jabatanku tidak naik. Maka seolah-olah kita tidak bahagia kalau mengikuti Yesus karena kita menanggalkan syarat-syarat dari dunia ini gitu. Nah, itu yang seolah-olah menjadi penderitaan. Padahal itu bukan penderitaan, itu seperti pohon yang kita copot dari benalunya. Maka kebahagiaan yang diberikan dunia itu, yang bersyarat itu seperti benalu. Sakit memang, seperti benalu dicopot dari pohon kan ada yang luka ya. Iya. Demikian juga kita mengikuti Yesus, dimurnikan istilahnya. Dari benalu-benalu seperti itu, benalu-benalu duniawi, maka seolah-olah menderita, padahal enggak. Sekarang buktinya, ada enggak orang kudus yang enggak senyum? Enggak. Semua orang kudus itu senyum. Bahkan ketika mereka menjumpai kemartiran dibunuh secara sadis, tetap tersenyum. Maka salah satu tanda kekudusan adalah kebahagiaan yang tulus dari dalam, bukan dari luar. Nah, itu mengapa mengikuti Yesus penuh perjuangan, bukan karena tidak bahagia, tapi kita mencopot benalu-benalu duniawi yang seolah-olah memberikan syarat tertentu untuk bahagia. Yesus tidak memberikan syarat, hanya mengatakan, datanglah padaku, kalian yang letih lesu beban berat, datang aja. Nggak perlu pakai baju baru, mobil baru, jabatan baru, nggak, datang aja. Bahkan nggak memberi syarat, baptis dulu, enggak kan? Datang. Nah itu, tanpa syarat, silahkan hanya datang. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diocesan Carlos Putranto Trihidayat dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup dengan doa dan berkat melalui Romo Uut. Mari kita kembali memasuki saat teduh, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk sabda yang telah Kau anugerahkan. Perbaharuilah kami menjadi ciptaan dan manusia yang baru berkat sabda yang kami dengar dan kami renungkan ini. Lindungi kami, lindungi setiap karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Bunda Maria, pendoa dan teladan kaum beriman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya dan pesiarahan kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.